Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Automotive. Dan ini adalah mobil legend Mitsubishi L300 yang menolak untuk diubah mukanya. Dia masih tetap mau atau masih tetap suka dengan mukanya yang lama, yang heritage, yang punya nilai sejarah. Yang memang nilai sejarahnya itulah yang membawa mobil ini tetap eksis dan tetap sukses untuk menjadi pickup diesel paling laris dan paling diminati di kelasnya. Nah, ada salah satu pesaing mobil ini yang warna putih, ya dari sisi market share memang mobil ini masih di atas pastinya, karena mobil ini itu dari dulu udah ada dan yang tetangga itu masih baru. Tapi semua balik ke selera customer, butuhnya yang mana, keyakinan customer butuh yang mana. Yang jelas kalau kita lihat dari sisi histori, mobil ini punya nilai sejarah yang panjang amat panjang, bahkan dari dulu sampai sekarang masih ada. Dan mobil ini terakhir mendapatkan pembaruan dari sistem mesin yang sebelumnya 4D56 menjadi 4N14, yang itu mirip-mirip dengan mesinnya Pajero Sport, yang membuat mobil ini tenaganya jadi lebih badak lagi. Mesin dengan Euro 4, kalau yang dulu masih Euro 2, ini sekarang udah Euro 4, sesuai dengan regulasi pemerintah. Tapi Mitsubishi nggak cuma mengubah mobil ini sesuai dengan regulasi pemerintah, yaitu ketentuan mengenai standar emisi, tapi juga tentang performa yang didongkrak dengan peraturan yang baru dengan mengganti mesinnya menjadi 4N14. Nah, mobil ini sekarang menjadi 4N14 kalau nggak salah 2200 cc. Itu kelihatan ada intercoolernya, pakai turbo intercooler. Dan kalau mobil ini dihidupkan dan dijalankan dan dinyalakan, itu suiran turbonya itu berasa banget. Dan ini memang mobil pickup yang paling badak. Dan untuk di beberapa wilayah, mobil ini bisa dibawa pulang hanya dengan menyetorkan DP 3 juta aja. Kalian udah bawa pulang L300 dengan mesin turbo diesel yang sangat amat badak ini. Selain mesin yang sangat amat badak, chassisnya juga badak tuh, kelihatan tebal-tebal untuk material. Chassisnya tuh kelihatan agak tebal, bukan agak tebal, tapi menurut saya tebal untuk ukuran pickup. Dan memang terbukti dengan beberapa mobil-mobil seperti ini, mobil L300 dipakai memuat dengan muatan yang beberapa ton. Itu bahkan ada yang nyampe mengganti pernya supaya bisa memuat beban yang lebih berat lagi dari beban bawaan standarnya. Ya itu balik lagi ke masing-masing pemiliknya. Dan ini kayak gini, kelihatan ada kabel koplingnya kalau nggak salah. Tali koplingnya, tali rem tangan tuh kelihatan ya, rem tangan kalau nggak salah yang ini. Lalu kemudian ada steering di bagian bawah, stabilizer juga di bagian situ kelihatan ya, mengikat di bagian situ. Dan ada cover di bagian bawah sini, itu kelihatan ya. Nah ini cover untuk melindungi mobil ini tidak menerbangkan semacam itu ya, tidak menerbangkan semacam kerikil yang bisa menghantam intercooler di bagian atas. Selain itu, ini fungsinya untuk menghantarkan udara yang lebih maksimal lagi dari lubang yang ada di bagian depan sini. Ini ada lubang menghantarkan ke bagian dalam, nyampe ke bagian radiator dan ke intercoolernya itu. Dan ini untuk bagian depannya pastinya kita udah pernah bahas sebelumnya, dibikin lebih bling-bling lagi dengan warna chrome, warna yang identik dengan kemegahan atau kemewahan. Dan ini masih menggunakan material kaca sangat amat tradisional. Wipernya masih wiper tangkai besi kayak gitu. Dan sekali lagi, mobil ini adalah mobil yang menjadi raja di kelasnya untuk pickup diesel. Dan kalau dibandingin sama mobil-mobil pickup lainnya yang non diesel, ya harusnya ini tetap menjadi raja juga ya pastinya. Karena torsinya yang kuat ini membuat mobil ini menjadi lebih kuat pada saat memuat muatan lebih banyak lagi. Dan kalau kita lihat ukuran baknya juga lebih besar daripada pickup-pickup yang lainnya. Harusnya daya muatnya lebih banyak lagi, didukung dengan tenaga mesin yang lebih besar lagi. Dan kalau misalkan mau lebih kuat lagi, biasanya ada yang mengganti bannya dengan ukuran yang lebih besar. Lalu kemudian ada bahkan yang menambah pernya. Nah, per bagian bawah sini nih, ini ada berapa lapis tuh? Ada 1, 2, 3, 4, 5 lapis dengan per untuk support bagian bebannya di bagian paling bawah. Dan ini ada yang nambahin menjadi 6 lapis bahkan 7 lapis untuk memuat material atau memuat barang yang lebih banyak lagi. Ada yang menggunakan mobil ini untuk memuat sawit, memuat sayuran, memuat tabung gas, memuat apa aja. Dan itu kalau memuat sawit itu full sampai ke bagian atas. Nah, ada yang kayak gitu. Untuk lansir sawit ada. Kalau misalkan mau yang lebih besar lagi ada yang kayak gini. Dan ini ready dengan bak dam yang lebih besar lagi. Dan ini pernya kalau kita lihat antingnya ada di bagian belakang. Tuh, antingnya ada di bagian belakang. Terus bagian depannya sekaligus bagian arm tuh, mengikat ke bagian, mengikat secara paten ke bagian rangka depan. Dan chassisnya melengkung ke atas. Dan kalau kita lihat di bagian bawah sini masih ada banyak rongga-rongga yang kosong. Ini sengaja nggak dibikin lebih rapat supaya travel suspensinya lebih banyak nih.
bannya paling bawah ke bagian atas yang bentuknya flat. Dan ini L300 sekarang menggunakan flat deck, bukan flat deck ya, flat bak. Jadi nggak ada lagi tonjolan untuk sisi bagian bannya, jadi ini benar-benar flat, tapi dibikin penanda di situ bahwa di bagian bawah situ ada bak. Di bagian belakang tulisan Mitsubishi, dan ini kalau kita lihat ini semacam cat ya, semacam kayak cat bukan stiker. Di bagian bawah ini stiker tulisan Colt-nya, dan ini pastinya udah pakai power steering. Nah, untuk karet yang ada di bagian bawah sini, nih karet ini stopper buat ininya pada saat dibuka ke bawah biar nggak menghantam ke bagian lampu. Nah, itu fungsinya ya, cukup cerdas juga sih ya, dipasangin fungsi kayak gitu. Dan untuk bagian baknya nih, pastinya tebalnya luar biasa tebal juga untuk dudukannya. Tebal sekali. Ini nggak terlalu. Samping juga ya lumayan lah ya. Nah, di sini ada pagarnya lagi. Biasanya kalau misalkan mau lebih aman, pagarnya ditambahin lagi ke sana, biar misalkan muat sawit kan itu bisa menghantam ke bagian sini, termasuk di bagian kaca itu. Jadi ditambah lagi biasanya. Dibikin flat juga harusnya enggak, karena akan menghalangi spion tengah pada saat kita melihat ke sisi belakang pas mobilnya dimundurin. Dan ini kekunci mobilnya karena kita posisi di gudang. Untuk sisi interior bagian dalamnya kita udah banyak kebahas juga, dan itu masih tetap sama aja, masih menggunakan anakan kuncian biasa. Dan kelihatan di sini ada pelindung lagi semacam kayak topi di bagian body cabinnya, dan di bagian bawah tuh ada chassisnya, kelihatan banget ya. Nah nih chassisnya, dan untuk gardannya transmisinya ada di bagian sini, gardan ada di bagian belakang, dan untuk pengisian bahan bakarnya posisinya ada di bagian sebelah kiri. Nah, kayak gitu tuh. Untuk pengikat di bagian baknya nggak usah khawatir, nggak mesti bingung untuk akan memasang seperti apa, ini langsung dibuatkan. Dan yang mau membuatkan pagar lagi, itu cerdasnya dipasangin kayak gini nih. Ini ada lubangan, tinggal dibaut pagar ke atas, termasuk di bagian depan sini, pagar ke atas sini, lalu kemudian nanti dibuat melintang lagi ke sana. Jadi ini benar-benar bisa dibikin pagar nyampe ke bagian sisi belakang sini. Nah, itu bisa dibikin pagar terus ke sana lagi, dan tetap untuk pintu bak belakangnya bisa dibuka seperti biasa. Nah, di sebelah kanan juga ada. Jadi ya ada banyak kreativitas untuk bisa membuat daya muat mobil ini menjadi lebih banyak lagi, dengan ya rare-nya atau raw-nya L300 yang kayak gini, dengan tenaga yang besar, dengan bak yang standar kayak gitu, itu bisa dibikin jadi lebih menarik lagi. Well, buat kalian yang tertarik untuk membeli mobil niaga yang murah, yang harganya sekitar 220-an sampai 240-an tergantung lokasi kalian di mana. Dan kalau kalian tertarik, bisa hubungi nomor kontak kita yang ada di layar video yang ada di bawah. Jangan lupa follow Instagram kita A4 Otomotif dan A4 Anwar, dan follow TikTok kita juga A4 Otomotif. Di situ banyak video-video tentang otomotif yang kita publish, bosku. Mantep ya. Nah, di situ ada rantai lagi ya. Ini untuk mengikat sebenarnya. Jadi misalkan ini ya kita turunkan, ini bisa menggantung dalam posisi yang rata sama seperti yang ada di Triton, atau bisa dilepas juga kayak gini. Nih, bisa dilepas kayak gini kalau misalkan kita mau baknya itu mendoer ke bawah. Nah, ini dipasang lagi. Kayak gitu tuh. Dan ini pastinya sangat kuat dan sangat rigid karena menggunakan rantai besi. Ada yang pakai seling baja kayak Triton juga, tapi it's okay, ini udah lebih rigid lagi pastinya. Nah, itu update-nya, bos. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.